Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Sukacita harapan kami ya dari semua pelayan yang ada di pagi hari ini. Pasti semuanya sudah menantikan kan acara ini? Iya kan? Iya. Kita akan beribadah pada pagi ini, ibadah sekolah minggu. Meskipun tetap kita masih harus live oleh karena keadaan, tapi itu tidak menjadi suatu kekurangan bagi kehikmatan ibadah sekolah minggu di rumah ya bersama papa dan mamanya. Oke, yuk kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik, siapkan hati kalian, pikiran, dan semua yang ada depan kalian. Kita akan masuk ibadah dengan bernyanyi bersaat duduk bentar. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk, kita akan sama-sama mengucapkan titah pertama sampai dengan yang ke-10 ya. Ini yang lambat-lambat dari sini kita juga mengikutinya supaya adik-adik yang baru mulai belajar ikut mengucapkannya bisa ya. Yuk kita mulai. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air
untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa, lopit tangannya, yuk. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, harus semangat ya bernyanyinya. Yesus namanya,
kita memohon pengampunan dosa. Lopit tangannya sayang. Yuk, kita sama-sama ucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, kita akan sama-sama buka Alkitabnya untuk membacakan ayat bulanan yang sudah ditetapkan buat kita hari ini, bahkan sepanjang bulan April ya. Yuk buka Alkitabnya. Di mana ya tertulis? Tertulisnya itu di dalam, waduh, mana catatan Inang ini lupa nih. Di dalam Yohanes 20 ada rupanya di sini. Yohanes 20 ayat, bukan Yohanes deng, lupa. Lukas 12 ayat 8. Yuk buka Alkitabnya, yuk kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Lukas 12 ayat 8. Inang baca dulu dari sini, terus nanti kita sama-sama ya. Lukas 12 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Memang sedikit panjang ya, tapi kita baca pelan-pelan yuk. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan manusia juga, di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi ya, yuk. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Lopit tangannya sayang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik bernyanyi lagi ya. Selamanya
sama-sama ucapkan pengakuan iman. Lambat-lambat saja ya sayangnya. Kita mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada warta sekolah minggu. Kita masih tetap ibadah secara live untuk minggu-minggu berikutnya ya sayangnya. Tetapi itu tidak akan mengurangi kehikmatannya ya. Terus anak-anak sekolah minggu tetap diharapkan untuk patuh protokol kesehatan. Istimewa yang sudah harus tatap muka kelas terakhir dari tiap tingkatan ya. Jaga kesehatan supaya mama papanya tidak menjadi sedih karena anaknya tidak patuh ya. Oke, hanya itu saja. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 24
hingga ayat 29. Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak sekolah minggu yang dicintai, diberkati Tuhan Yesus, firman kita akan mendengar. Karena itu, supaya adik-adik sekolah minggu duduknya jangan jalan-jalan, tapi tetap duduk di tempat duduk, mendengar firman Tuhan 10 menit. Jadi kalaupun tidak ada di situ orang tuanya, tetaplah membuka Alkitab dan mendengar firman Tuhan. Kita sepakat di situ ya, adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan ini, adik-adik sekolah minggu, kita pernah mendengar nama Thomas. Dia adalah murid Tuhan Yesus, Thomas. Dan kadang-kadang kata Thomas menjadi kata sifat, karena Thomas murid Yesus adalah mempunyai sifat yang ragu-ragu. Sifat yang ragu-ragu, sifat yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus itu tanpa mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan dan di lambung Tuhan Yesus, dia tidak percaya. Jadi dia masih ragu-ragu. Benarkah yang dikatakan murid-murid yang lain, Petrus? Atau benarkah yang dikatakan oleh Maria Magdalena?
dia telah bangkit, lalu dia masih ragu-ragu akan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Maka di dalam kehidupan manusia sering kata Thomas ini menjadi kata sifat. Jadi kalau ada kawannya ragu-ragu, ada kawannya yang tidak percaya, Thomas, langsung dipanggil namanya Thomas. Tapi ada juga Thomas yang terkenal, Thomas Alva Edison, ya kan? Pernah kalian dengar itu? Dialah ilmuwan. Kemudian ada lagi nama-nama kawan kalian yang Thomas, tapi dia tidak ragu-ragu. Jadi tidak selamanya nama Thomas itu adalah nama untuk orang yang ragu-ragu. Tapi sering kata Thomas itu dipakai untuk menyatakan seseorang yang ragu. Jadi kalau ada kawan-kawanmu di sekolah, di permainan, di rumah, tetangga yang namanya Thomas, jangan langsung bilang adalah Thomas yang ragu-ragu, sebab dia belum tentu ragu-ragu. Adik-adik sekolah minggu, ragu-ragu itu adalah buah dari ketidakpercayaan. Ragu kepada mamanya, tak percaya berarti. Ragu dengan kakaknya, tadi janji ketika pulang nanti bawa makanan, tapi dia ragu, pasti kakak nanti nggak bawa nih tuh. Udah tahu nih aku tuh, udah pernah juga dia janji kayak gitu. Ragu karena tidak ada rasa percaya, nggak ada di dalam dirinya percaya kepada kakaknya yang tadi. Jadi jangan ragu-ragu, karena ragu-ragu bisa memikirkan yang lain. Yang lain setelah dia ragu, tidak percaya, lalu dia menghakimi orang. Dia nanti begini pasti, dia akan bohong nanti. Lalu dia membuat penghakiman dalam pikirannya. Lalu apa yang terjadi? Tentu itu adalah bagian dari dosa. Jadi bagusan kita percaya aja. Nanti setelah dia datang, ternyata dibawa, kita salah, mengakui kesalahan. Tapi ketika dia tidak bawa, maka kita berkembang lagi dosa yang tadi. Ya kan? Udah kupikirnya tadi, kakak tidak akan bawa itu, mama tidak akan bawa itu, bapak tidak akan bawa itu. Oh, enggak percaya lagi aku sama mama, sama bapak, sama kakak, katanya. Jadi ragu-ragu itu tidak bagus. Ragu kepada siapapun tidak bagus. Percaya aja dulu, buktikan dulu kata-katanya. Nanti kalau misalnya tidak terjadi seperti yang kita harapkan, seperti yang dia janjikan, mari cari solusi, mari cari jalan yang terbaik. Jangan malah menjadi menghakimi atau memberontak kepada orang yang berjanji itu, karena tidak ada gunanya kita berontak, apalagi berkata-kata tidak bagus, tidak ada gunanya. Itu hanya membuat kita jatuh ke dalam dosa lagi. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan pernah ragu kepada siapapun yang berjanji, apalagi kepada Tuhan, karena orang yang ragu itu adalah orang yang tidak percaya. Kemudian di dalam keraguan itu Tuhan Yesus datang. Damai sejahtera bagi kamu. Coba lihat ya adik-adik sekolah minggu, ayat 26 terakhir itu ditulis damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya? Orang yang ragu-ragu pasti tidak ada damai seperti yang Amang ceritakan tadi.
tidak akan mampu berdamai di dalam hatinya. Karena tidak mampu berdamai, maka hidupnya tidak akan sejahtera. Jadi orang-orang yang tidak damai pasti hidupnya tidak sejahtera. Misalnya juga adik-adik sekolah minggu pernah lihat film, ya, film judulnya Merampok. Memang perampok itu dapat uang banyak. Orang itu hura-hura, orang itu minum-minum, orang itu pesta-pesta. Tapi hatinya itu masih di dalam ketakutan. Kapan ya ketahuan saya? Kapan ya ketahuan ditangkap polisi saya? Masih ada. Tidak hidup di dalam sejahtera. Hidupnya tidak sejahtera. Hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak di dalam sukacita. Tapi hidupnya di dalam ketakutan. Maka firman Tuhan ini adik-adik sekolah minggu menginginkan adik-adik sekolah minggu itu damai hatinya. Jangan ragu, jangan menilai-nilai yang jahat, jangan berpikir-pikiran yang jahat dengan orang. Tapi berpikirlah dengan tidak ragu di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya bisa hatinya berdamai. Jangan ragu supaya bisa hatinya berdamai. Jangan ragu misalnya ujian, ragu-ragu menjawabnya. Ragu-ragu ibu dalam menuliskannya. Lalu setelah dia ragu-ragu, tulisannya pun jadi nggak bagus. Pas dibaca gurunya, apa yang baca ini? Gak tahu saya baca ini. Banyak coret-coretan, banyak ini. Lalu gurunya langsung dikalikan aja, salah. Mungkin ini seseorang ini masih ragu, jadi belum tahu apa-apa sebenarnya. Dia hanya tebak-tebak, dibuat nilainya aturan 100 menjadi 50. Karena kertasnya kotor, ada ragu-ragu, ditulis dulu ini, habis itu dicoretnya, baru ditulis lagi ini, habis itu pikir liang, dicoretnya lagi. Banyaklah coret-coretan di kertas jawabannya itu. Maka gurunya melihat ini adalah orang yang masih ragu-ragu dengan pengetahuannya. Walaupun benar jawabannya, tapi gurunya mengasih nilainya 50 karena dilihat sudah banyak coret-coret. Dan jangan ini contek tadi, dan jangan ini ngintik jawaban kawannya, lalu dia mencoret-coret. Jadi gurunya menjadi ngasih nilai yang tidak bagus. Akhirnya dia tidak hidup di dalam damai sejahtera. Lalu dia berontak, Pak Guru, Ibu Guru, saya jawab ini tadi kok disalahkan, kok 50 jawab saya, nilai saya. Hatinya tidak mampu berdamai, tidak sejahtera. Dia pulang ke rumah pun dia marah-marah sama mamanya atau sama bapaknya, atau dikasih pun kertas itu sama mamanya pun mengatakan, bodoh kalilah gurumu itu, udah benarnya jawabanmu. Akhirnya hidup di dalam kegelapan. Firman Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera. Karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan pernah ragu di dalam kehidupanmu. Tuhan pasti akan memberkati. Tentunya kalau di sekolah harus belajar juga supaya pas menjawab tidak ragu-ragu dan hidupnya pun damai sejahtera. Jadi adik-adik sekolah minggu harus hidup di dalam damai sejahtera. Di rumah, di sekolah, di gereja kalau masuk nanti di ibadah, baru sama pergaulannya bermain. Jangan pernah hidup tidak berdamai. Kalaupun ada masalah-masalah dikit, harus hidup hatinya berdamai. Ada kawannya dirusak mainannya, ya damai. Jangan langsung memukulnya atau memakinya atau yang lain-lain. Tetapi harus mampu berdamai.
Kemudian firman Tuhan ini mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Thomas harus melihat baru percaya. Kita adik-adik sekolah minggu ini, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah adik-adik sekolah minggu karena bisa percaya walaupun dia tidak melihat. Namun perlu kita ketahui, adik-adik sekolah minggu, percaya itu tidak hanya di kata-kata, tapi harus tetap hidup di dalam firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan orang tua, hal-hal yang membuat damai di tengah-tengah keluarga. Jangan kebanyakan main-main, akhirnya marah-marah orang tuanya. Jangan kebanyakan main handphone, akhirnya orang tuanya marah-marah. Jadi adik-adik sekolah minggu harus menciptakan damai sejahtera di rumah masing-masing dan di sekolah masing-masing juga. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini mengingatkan adik-adik sekolah minggu yang pertama, jangan ragu kepada Tuhan. Jangan ragu kepada orang yang di sekitarmu, karena itu akan menyiksa hidupmu. Kemudian yang kedua, hiduplah di dalam damai sejahtera. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan, karena itu adalah ungkapan Tuhan, kita akan berbahagia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan. Ajarlah adik-adik sekolah minggu dan kami yang mendengar supaya dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Ya Allah di sorga, ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Jauhkanlah kami daripada mara bahaya, jauhkanlah kami daripada perilaku-perilaku kegelapan, tetapi ajaklah kami dan tuntun hidup di dalam terang yang daripada Tuhan. Tuhan, jauhkanlah daripada kami penyakit yang ada zaman sekarang ini. Jauhkanlah dari kami malapetaka atau pergumulan lainnya. Berkatilah setiap orang tua anak-anak sekolah minggu, biar mereka dikuatkan oleh Roh Tuhan untuk mendidik adik-adik sekolah minggu ini di dalam terang Tuhan. Berkati juga pekerjaannya, supaya mereka senantiasa berdamai sejahtera, tinggal bersama-sama Tuhan di tengah-tengah kerajaan-Mu. Allah di surga, kami sampaikan doa kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Tanda
kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, di awal juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.